Makanya salah satu persoalan kita kan di mindset kita dan mental kita. Kalau bangsa Indonesia mentalnya adalah inferiority complex yang dominan, ya yang terjadi adalah ya kita terus minder terus. Tapi sekarang kita perlu optimisme itu, kepercayaan diri yang kuat. Karena sebenarnya basis kepercayaan diri itulah yang bisa membuat kita ini bisa kerja keras dan optimis. Kemajuan ekonomi ke depan sangat tergantung pada kekuatan R&D, kekuatan inovasi. Jadi tidak ada cara lain kita akan menjadi bangsa besar secara ekonomi, tidak ada cara menjadi bangsa secara apapun tanpa kekuatan teknologi. Halo teman-teman GNFI, sore ini atau hari ini kami sedang ada di Tamrin, Jakarta Pusat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita tahu bahwa negara-negara yang maju, yang peradabannya juga canggih, selalu ditopang oleh riset, bukan hanya oleh sumber daya manusia, bukan hanya oleh pasar, tapi risetnya yang juga teramplifikasi atau terimplementasi menjadi solusi yang nyata. Nah, kita kepengen tahu nih sebenarnya, Indonesia itu dengan segala potensinya, dan sekarang juga ada BRIN yang mengkonsolidasikan ekosistem riset nasional, itu sejauh mana gerakan-gerakannya? Sejauh mana riset-riset kita itu melandasi pembangunan kita, pengambilan keputusan kita, pembangunan kita, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sedang ada bareng sama Prof. Arief Satria, yang nggak mau dipanggil Prof tadi. Pak Arief, terima kasih sudah menerima GNFI di sini di acara Good Talk. Prof atau Pak deh. Kita kan BRIN udah 6 tahun ya. Sejak terbentuk pertama kali ya. Bagaimana perkembangan sejauh ini, Pak Arief? Karena publik juga menunggu-nunggu, kita juga ingin Indonesia itu dibangun berdasarkan riset, penelitian, dan kita tahu juga potensi kita juga banyak, pulau kita banyak, geografis kita banyak, potensi banyak. Nah, sejauh mana BRIN sudah menjalankan mandatnya? Perkembangannya seperti apa? Ya, yang pertama adalah ada dua proses ya. Satu institutional building, kedua adalah institutional development. Ini membangun institusi dan mengembangkan institusi, ini dua hal yang berbeda. Memang periode pertama sejak tahun 2001 itu adalah proses membangun institusi. Jadi membangun aturan, membangun organisasi, membangun apapun. Kemudian sekarang sudah masuk pada taraf institutional development, bagaimana kita mengembangkan institusi. Jadi karena perangkat regulasi, perangkat aturan, perangkat organisasi sudah relatif established, meskipun tentu kita akan terus sempurnakan, akan tapi kita sekarang fokus pada bagaimana program-program BRIN bisa membawa impact besar. Karena BRIN harus memberi harapan baru. BRIN harus menjadi sumber inspirasi baru bagi bangsa ini. Karena kita tahu bahwa negara maju manapun, kemajuan itu selalu ditopang oleh R&D yang kuat. R&D bisa oleh negara, bisa oleh swasta. Ya. Swasta sekarang sudah punya investasi sangat besar di berbagai negara maju untuk memperkuat R&D-nya. Nah, sementara kita ini masih akan berusaha terus agar negara hadir, swasta juga harus mulai didorong agar mengembangkan R&D-nya. Nah, sehingga BRIN mau tidak mau harus masuk dalam wilayah di mana applied research itu mulai kita kembangkan, kita dorong, kita perkuat. Basic research perlu. Riset dasar. Riset dasar perlu. Negara-negara maju banyak mengembangkan riset dasar. Ya, karena apa? Karena sebagian peran untuk applied research diambil oleh swasta. Ketika di Indonesia swasta belum terlalu kuat dalam R&D, mau nggak mau negara kita harus mengambil hadir. Itu. Nah, daripada swasta sekarang hanya mengambil dari paten-paten luar negeri, teknologi luar negeri, mengapa tidak memanfaatkan teknologi yang ada di Indonesia sendiri? Karena sebenarnya teknologi yang ada di Indonesia relatif banyak dan berkualitas, baik oleh kampus maupun oleh BRIN. Sekarang persoalannya adalah tugas kita ini tugas marketing salah satunya. Tugas marketing, memasarkan teknologi, memasarkan inovasi kita. Terus sekarang siapa yang tahu sih BRIN punya varietas? Siapa yang tahu sih BRIN punya teknologi tentang sepatu, teknologi tentang robot, teknologi tentang pesawat terbang, banyak teknologi dari urusan benih padi hingga ruang angkasa.
BRIN sudah bisa bikin satelit. Nah, bagaimana publik tahu tentang apa yang sudah dibuat oleh BRIN? Maka ini ada communication gap antara apa yang kita miliki dengan pengetahuan publik tentang kita. Nah, mau nggak mau sekarang ini kita perlukan kan satu komunikasi, dua adalah marketing. Karena kita harus banyak bertemu dengan industri untuk memasarkan teknologi-teknologi kita. Sekarang kalau kita punya teknologi fast pyrolysis ya. Jadi pyrolysis untuk menghasilkan petasol. Jadi dari limbah plastik yang bisa dibuat untuk bahan bakar nelayan melaut. Itu pengganti solar. Harga lebih murah dari limbah plastik yang itu under value. Nah, kalau kita bisa memasarkan alat ini, alat pengolah sampah dari plastik menjadi bahan bakar, ini kan sangat dahsyat sekali. Sekarang sudah 84 titik yang sudah memakai itu. Nah, tugas kita memasarkan lebih jauh lagi. Saya memasarkan ke gubernur, memasarkan ke beli. Nah, itu kan berarti kan butuh industri yang memproduksi itu. Kan kalau satu industri mungkin ya dia hanya sanggup sebulan berapa. Betul. Kita butuh industri yang lebih banyak untuk produksi itu. Kita butuh industri untuk produksi benih-benih kita. Benih padi, benih-benih yang ada biosalin, ada sidenuk, yang memang itu sangat bagus sekali produktivitasnya. Bahkan untuk di lahan-lahan marginal seperti daerah Pantura ya, yang asin itu, yang bekas rob dan sebagainya, kan tanahnya jadi salinitasnya tinggi. Itu sekarang kita sudah bisa menghasilkan varietas untuk itu. Tapi persoalan berikutnya adalah siapa yang produksi benih. Nah, sekarang sudah ada perusahaan yang memproduksi itu, kan bagus. Tapi varietas lain, kita butuh mitra lain. Begitu pula untuk tadi alat sampah, kemudian juga ada peralatan untuk produksi, tadi sepatu, kemudian juga untuk energi yang lain. Saya kira masih banyak teman-teman kita yang sekarang drone juga sudah kita bikin ya. Ada namanya drone alap-alap generasi 1, 2, sekarang mau dikembangkan lebih jauh lagi supaya lebih ringan bagaimana. Ini terus berkembang. Yang kita perlukan satu lagi, market. Marketnya seperti apa. Nah, oleh karena itu ini menjembatani antara dunia riset dengan dunia pasar. Ini satu persoalan yang harus kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Artinya sebenarnya solusi dari riset kita itu sebenarnya udah banyak. Banyak. Terus selama ini di mana itu? Ya makanya sekarang Mas Haji bisa buka BRIN Innovation Apps. Di apps BRIN Innovation itu seluruh inovasi BRIN ada di sana semua infonya. Lengkap. Nah, ini kan perlu disosialisasikan BRIN Innovation supaya publik mendownload, kemudian kalau ingin tahu inovasi pangan apa, energi apa, kesehatan apa, obat-obatan produksi BRIN apa, kemudian parfum karya BRIN apa, kan parfum juga ada. Nah, sekarang dari sereh, dari minyak atsiri bisa dibuat parfum yang lebih enak, dan kemudian sekarang itu kita lagi merancang ya parfum yang kelasnya kelas Eropa misalnya, kan butuh riset lagi. Nah, itu kan dari mulai urusan fashion, urusan pangan, urusan kesehatan, bagaimana kita bisa membuat vaksin, vaksin untuk cikungunya, vaksin untuk DB, untuk tuberkulosis, untuk macam-macam. Ini vaksin sedang kita persiapkan. Makanya yang kita harus siapkan adalah tadi, ya tentu pendanaan riset harus kita siapkan. Tapi adalah optimisme untuk sampai bahwa riset-riset yang kita lakukan itu akan sampai kepada pasar. Tidak sampai pada hanya sekedar prototipe. Jadi selama ini kalau saya prototipe kita udah puas, kita punya prototipe banyak nih. Ya tapi sekarang bagaimana prototipe menjadi barang yang ada di pasar. Ya kan itu tantangannya. Makanya mencari jembatan antara dunia riset dengan dunia industri, ini kata kunci yang saya kira harus lakukan. Nah, pada saat yang sama ya BRIN mau tidak mau knowledge creation itu harus kita lakukan ya. Penemuan spesies-spesies baru, kemudian beberapa aspek lingkungan yang harus diselesaikan ya. Kan butuh pengetahuan-pengetahuan baru yang itu penting untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, anak SMA, bahkan untuk mahasiswa kuliah. Jadi anak-anak SD, SMP dan juga yang kuliah kan perlu diupdate. Inovasi terbaru apa, ilmu terbaru apa, sains terbaru seperti apa, supaya mereka juga tahu bahwa temuan-temuan itu banyak sekali. Ya, temuan-temuan banyak sekali dan ini perlu diupdate mereka itu. Dan itu saya sudah komunikasi dengan Menteri Menristek, dengan Mendikbudristek dan juga dengan Puspresnas dari kementerian. Agar ya ini kita kerjasama kolaborasi. Kita punya informasi teknologi, kita punya informasi inovasi yang bisa mengupdate sekolah-sekolah. Pak, kan spektrumnya luas banget ya.
penelitian dari yang teknologi tadi applied sampai basic, dari yang di atas langit sampai yang di bawah bumi gitu ya. Budaya juga termasuk yang diteliti, humaniora termasuk diteliti. Kalau masih ada yang nanya, sebenarnya kita mau fokus di mana itu tepat nggak sih? Tepat. Kan fokus itu bukan bidang keilmuannya. Fokus itu arenanya. Gimana tuh? Arenanya apa? Ya pangan sekarang itu. Arenanya apa? Energi. Emang untuk pangan energi butuh teknologi tinggi? Butuh sekali. Orang sering mengatakan kita bicara pangan, bicara energi nggak butuh teknologi tinggi, butuh teknologi yang luar biasa. Terus biomaterial, material baru yang harus kita temukan. Kita ini kaya akan logam tanah jarang. Itu udah dicari-cari itu. Ya itu kan semua diperebutkan bahkan. Karena gini Mas, logam tanah jarang sebagai kekuatan ke depan untuk baterai, kemudian juga untuk semikonduktor. Kenapa semikonduktor ke depan itu? Ya, kalau bicara AI, kita bicara tidak hanya sekedar program atau algoritma, itu bukan hanya itu. Kita bicara ekosistem. Bicara apa? Bicara HPC. HPC itu high performing computer. Hardware-nya ya. Kemudian bicara tentang data center. Kemudian berarti di situ bicara chip, bicara semikonduktor, bicara tentang material dari situ. Siapa sekarang yang menguasai dunia? Nah, kemudian untuk bisa untuk big data yang besar, itu butuh data center, itu butuh energi yang besar. Jadi itu AI itu bukan sekedar otak-atik di depan komputer, ini ekosistem. Jadi harus begitu kita kembangkan itu mau nggak mau mengembangkan material untuk chipnya gimana, semikonduktornya gimana. Nah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah inilah yang satu kita harus memahami potensi kita. Kedua kita harus segera melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya yang kita miliki untuk kepentingan masa depan industri strategis Indonesia. Industri strategis apa? Ya tadi saya sebutkan tadi. Tentu masalah pangan, energi, kesehatan kan penting ya, lingkungan. Tapi juga industri yang terkait dengan soal material. Ya juga ya AI apalagi ini juga orang ke depan akan lombanya udah mati-matian soal AI ini. Dan belum semua negara maju juga concern soal AI ini. Sekarang kan baru beberapa yang concern soal Tiongkok yang advance betul, AI-nya udah sangat maju sekali. Bahkan dimanapun CCTV pun sudah ada AI. Udah bisa. Jadi sudah bisa memahami pola mengenali kerumunan itu ngapain saja. Ya kalau belajar di kelas siapa mahasiswa yang ngantuk, siapa yang enggak ketahuan dari AI. Kemudian kalau yang ngantuk itu berapa nilainya, data lengkap semua. Jadi kalau bicara soal fokus atau prioritas adalah tadi prioritas di bidang tadi itu ya. Sesuai dengan prioritas. Atau jangan-jangan Indonesia itu kepengen dikenal kuat dalam teknologi apa gitu? Ada nggak? Ya, tentu kita kan bagian dari pemerintah. Jadi prioritas yang kita kembangkan prioritas pemerintah. Apa yang menjadi prioritas pemerintah, itulah yang akan disupport oleh BRIN. Pemerintah fokus pada pangan, fokus pada energi, fokus pada lingkungan, kesehatan. Ya kita akan fokuskan, termasuk fokus pada bagaimana membangun kekuatan industri strategis. Yaitu harus kita perkuat, mau nggak mau. Nah termasuk di dalamnya adalah soal bagaimana soal material tadi. Material itu kita tuh kaya betul akan material yang untuk kebutuhan sektor strategis ke depan. Ya, jadi selama ini kita kan ekspor kemana-mana dalam bentuk mentah. Itu kan mereka tuh tidak hanya memanfaatkan barang itu, tapi juga limbahnya juga mereka juga kadang-kadang manfaatkan juga. Sampai limbahnya. Sampai limbahnya itu. Sebenarnya dari limbah-limbah itu banyak. Banyak kandungan logam tanah jarang. Itu critical mineral yang sangat potensial untuk kita ke depan. Maka apalagi kita ke depan satu perkembangan teknologi semikonduktor. Kedua adalah perkembangan industri serba elektrik vehicle, EV. Kan semua ke depan baterai ini kan. Makanya sekarang harus menemukan bagaimana material baru yang tidak bersumber dari hanya nikel misalnya. Selamanya nikel. Ke depan material baru apa lagi? Karena berkembang terus kan, inovasi terus. Berkembang terus, sehingga kita harus menciptakan material-material baru yang bagus. Seperti sekarang kita sudah buat drone. Dengan drone yang kita buat, bagaimana membuat drone supaya bisa lebih ringan, ya supaya dia bisa memuat yang lain-lain. Nah, kita kan sekarang lagi mengembangkan bagaimana agar modifikasi cuaca dikembangkan oleh BRIN tanpa menggunakan pesawat berawak. Sekarang dengan menggunakan drone untuk modifikasi cuaca. Ini sekarang riset sedang kita kembangkan. Ini kalau jadi, misalnya menghadapi El Nino 2026 atau 2027 ke depan itu ya mau nggak mau kita harus siap dengan teknologi-teknologi itu. Sebenarnya kalau bicara soal kan potensinya banyak, ilmuwan kita juga nggak kurang pinter ya Pak. Jadi
tantangan terbesar riset di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ya, tantangannya adalah satu, memang ekosistem riset itu kan 5 hal ya. Funding, 2 talent, 3 peta jalan riset roadmap, 4 fasilitas lab, yang kelima adalah ekosistem. Dari kelimanya itu kita gimana? Dari kelimanya itu gini, untuk dana riset itu sampai kapanpun dana riset itu selalu di dunia manapun selalu mengatakan ya dana riset butuh besar sekali. Jadi kalau dikasih besar pasti kurang terus, selalu mengatakan. Jadi kita itu selalu mengatakan bahwa dana harus dipenuhi. Tapi yang lebih penting lagi adalah memanfaatkan dana itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Jadi tentu kalau ditanya butuh dana nggak, BRIN butuh dana, riset butuh. Dan alhamdulillah riset BRIN dananya ada berbagai sumber kan, tidak hanya APBN. APBN tentu penting ya, tapi kan kebutuhan pemerintah banyak, sehingga saya harus mencari sumber-sumber alternatif lain yang non APBN supaya riset bisa berjalan dengan baik. Jadi saya tidak akan pernah mengeluhkan soal dana. Ya, dana penting. Nggak boleh dong kita ngeluh. Kemudian kita mengeluh, kita menyalahkan banyak orang gitu, kan nggak boleh menyalahkan. Udah, yang penting kita sudah dikasih kepercayaan menjalankan tugas sebagai kepala BRIN. Target risetnya harus memberikan kontribusi bagi masyarakat, bagi kemajuan ekonomi, kemudian target-target itu ya mau nggak mau harus dipenuhi. Ya kita dengan kepercayaan itu ya kita harus cari akal kan. Yang penting target tercapai dengan proses yang tepat tentu. Nah ini soal anggaran kan, kita tahu kalau di internet tersebar kalau anggaran riset kita itu 0,2 sampai 0,3% dari PDB, itu benar? Betul. Kalau misalnya dibandingkan Malaysia aja 1,3% dan Thailand 1%, Singapura nggak usah ditanya 2% lebih gitu. Nah gimana tuh tadi kalau ngomongin siasat? Apa yang mau dicapai dengan anggaran segitu? Jadi sekarang itu yang penting, itu tadi awal saya sampaikan. Negara-negara maju, itu salah satu sumber pembiayaan bukan dari negara semata. Sedangkan kita banyak dari negara. Nah, kita kan hanya, seolah-olah dana riset itu semua dari negara. Padahal dana riset dari swasta. Negara lain itu swasta. Kontribusi negara-negara lain terhadap R&D, swasta negara-negara lain itu sudah di atas 60%. Kita baru 12%. Kontribusi swasta terhadap jadi dan 60%, kita baru 12% lah. Jadi dari dana riset sekian, kontribusi swasta hanya 12%. Negara lain mengapa tinggi? Sebagian oleh swasta. Karena swasta sadar tentang pentingnya R&D. Dan dia penting untuk membangun kemandirian teknologi yang akan dipakai. Ya. Dan sekarang misalnya Huawei misalnya. Huawei satu perusahaan. Itu punya peneliti berapa? Banyak banget. 200.000 Mas. Iya. Oh bukan. Pegawainya berapa? 200.000. Penelitinya? Berapa penelitinya? 54%. 200.000, 54%. 108 juta. Sedangkan 108. Kalau ngomongin BRIN, 108.000 juta. Peneliti BRIN berapa banyak? Peneliti BRIN berapa banyak? 8.000. 8.000. Ini itu perusahaan ini. Iya. Ini jadi artinya adalah? Ya itu 100 juta lebih kan. 100 apa namanya? Peneliti 200.000. Huawei 100.000 maksudnya. Mohon maaf, salah. Ada koreksi. Jadi 100.000. Satu perusahaan. Loh, sekarang satu perusahaan, ini masih banyak perusahaan kan yang lain. Itu menunjukkan bahwa dan ketika aktivitas riset oleh satu perusahaan itu dihitung sebagai kontribusi swasta terhadap R&D. Nah itulah kita berharap R&D di swasta kita juga berkembang. Jadi ke depan kalau ketika swasta berpeluang udah banyak, ya negara lebih ringan bebannya kan. Meskipun ada negara maju yang masih memberikan subsidi untuk swasta besar. Misalnya? Ada negara X lah, saya nggak mau nyebut negaranya. Itu pengakuan di sini. Salah seorang direkturnya ke sini, direktur lembaga fundingnya itu, perusahaan X itu, saya nanya, terus yang Anda biayai siapa? Ya saya biayai kampus, biayai peneliti. Membeli perusahaan nggak? Iya. Jadi perusahaan top terkenal di dunia macam-macam itu, ketika dia mau masuk ke wilayah-wilayah baru, kan nggak ada jaminan sukses. Negara menjamin. Perintis lah ya. Perintis. Negara menjamin untuk industri yang sudah mapan. Ya, kita komitmen kita untuk membantu swasta juga. Artinya memang mereka R&D-nya sudah berkembang, swasta berkembang, negara masih top up. Ikut. Dari hasil itu. Jadi ya memang nggak mau kita juga harus mengencourage swasta di Indonesia membangun kekuatan R&D juga. Apa peran BRIN dalam mengencourage swasta untuk terlibat tadi itu Pak? Ya. Atau ini dua area yang berbeda gitu? Enggak, pertama kan dengan swasta itu kan kita bisa kolaborasi riset. Ya, artinya
BRIN berkepentingan terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing. Ya. Swasta berkepentingan terhadap itu. Dan untuk itu butuh teknologi. Dan untuk itu butuh riset. Dan untuk itulah BRIN berperan. Yeah. Ya. Jadi memang mau nggak mau harus ada kesamaan pandang terhadap soal riset, kesamaan pandang terhadap soal pentingnya kemandirian teknologi. Ya. Juga kesamaan pandang terhadap satu masalah. Jika satu masalah kita selesaikan dengan teknologi, itu kalau pandangannya nggak sama, ya solusi teknologinya berbeda. Sehingga kalau BRIN sendirian memandang masalah ini, kemudian hasilnya berupa teknologi harus sampaikan kepada swasta, swasta mengatakan, loh, solusi saya bukan begitu. Maka kita nggak akan laku-laku. Makanya BRIN ada namanya BRIN Goes to Industry. BRIN Goes to Industry apa? Itu tempat bagaimana industri bertemu dengan BRIN. Tematik. Kemarin berapa lalu soal kosmetik. BRIN inovasi kosmetik apa saja? Industri kosmetik kita undang, kita sampaikan. Pada saat sama kita dapat feedback juga. Kalau kita sampaikan, oh saya setuju untuk mengambil. Berarti harus ada licensing kan? Nah licensing itu kan BRIN memberikan izin, licensing kepada swasta untuk memproduksi secara massal. Nah yang kita perlukan kan semakin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia memakai teknologi BRIN. Nah jadi sebenarnya dengan adanya swasta tidak melakukan riset mengambil dari BRIN kan murah. Iya, lebih murah. Tidak R&D. Tapi ketika dia sudah besar, ya dia dituntut untuk melakukan R&D sendiri. Ketika perusahaan sudah besar-besar sekali. Nah sekarang tentu komponennya masih belum besar untuk R&D sehingga BRIN support. Makanya negara hadir membantu untuk penguatan industri. Ya karena apa? Karena memang industrinya belum kuat R&D-nya. Itu. Negara maju R&D swasta udah kuat, sehingga negara sebagian perannya untuk riset dasar. Kalau swasta riset dasar nggak mungkin, terlalu jauh jangka manfaatnya itu. Pak, mungkin ada yang masih bertanya-tanya, sebenarnya riset dasar dan applied research tadi itu seperti apa sih sebenarnya? Sederhananya kayak gimana? Ya riset dasar itu kan riset yang dampaknya jangka sangat-sangat panjang. Begitu misalnya gini. Misalnya Metal Organic Framework. Metal Organic Framework itu temuan Susumu Kitagawa, profesor dari Jepang. Dan dia menemukan sebuah partikel yang bisa menyerap gas dalam jumlah besar. Nah, riset dasarnya apa? Ya bidang nanoteknologi, material science, yang dia harus kuasai. Tapi dia baru tahu manfaatnya itu setelah riset 40 tahun. Jadi untuk sampai pada bahwa Metal Organic Framework bisa menyimpan gas dalam jumlah besar, sehingga sekarang kan gas 3 kilo. Betul. Anda pakai 2 minggu. Logikanya gitu. Ini ke depan gas 3 kilo bisa untuk sebulan. Kan 2 kali lipat. Itu bisa menghemat impor LPG di mana subsidi sekarang sampai 97 triliun. Jadi kalau ini ditemukan, sekarang riset sudah dilakukan oleh BRIN. Kita melakukan riset dengan peraih Nobel itu yang ada di Jepang. Risetnya di mana? Di Serpong. Nah, sekarang kami juga sudah harus melihat bahwa ini potensi partner yang memproduksi alat tabungnya siapa nanti ke depan ini. Supaya apa? Supaya bisa begitu risetnya berhasil, bisa langsung diproduksi massal, kemudian disebarkan di seluruh Indonesia. Itu kan efisiensi yang tinggi sekali, dan itu sangat membantu untuk kemandirian energi kita. Tapi itu kan begitu kita bicara soal bagaimana dimasukkan di tabungnya, bagaimana memproduksi partikel yang macam-macam, itu kan sudah applied. Betul. Tapi dari awal riset dasarnya menemukan struktur kimia di materi itu, ngotak-ngatik itu riset dasar. Jadi kalau komposisi saat ini BRIN lebih banyak riset dasar atau kalau bisa Ya memang mau nggak mau sekarang itu riset dasar tetap harus dilakukan. Tapi proporsi untuk riset applied juga harus banyak karena kita dituntut untuk bisa menghasilkan riset yang bermanfaat untuk solusi langsung diimplementasikan. Karena kita butuh. Karena masalah kita juga banyak kan? Ya kalau kita semua riset dasar sampai kapan? Karena masyarakat membutuhkan segera. Apa nih kehadiran BRIN? Apa kehadiran lembaga penelitian di Indonesia? Yang harus dirasakan manfaatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena masalah banyak. Sekarang masalah sampah. Wah itu, di mana-mana. Masalah di mana-mana. Solusinya apa? Ya solusinya banyak. Salah satunya teknologi kan salah satu solusi. Solusi lain kan berlaku orang, konsumen, dan sebagainya. Sekarang teknologi. Nah sekarang BRIN harus hadir dengan berbagai level teknologi. Ada teknologi pada level rumah tangga. Yang kemudian organik itu bisa diolah. Ya. Kemudian kedua pada level
desa, level kecamatan. Tadi saya sampaikan pirolisis itu, Betul. masih ke Fastpol. Ada lagi yang level di kabupaten. Itu sudah kita kembangkan di Bantar Gebang. BRIN sudah bisa menghasilkan 100 ton per day. Untuk waste to energy, bisa menjadi listrik. Nah itu kan teknologi berlapis dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, itu BRIN punya. Nah sekarang sudah diaplikasikan di Bantar Gebang yang untuk yang 100 ton per day. Yang paling rendah sudah ada di beberapa toko online. Nah, sekarang tugas kita makanya. Itu sampai tapi apakah BRIN yang jualan toko online itu enggak kan? Enggak, BRIN kan tidak bisnis. Iya, makanya. BRIN riset, makanya sekarang kita tidak hanya sampai pada bangga dengan prototipe. Nggak boleh. Tapi harus tadi bisa harus sampai pada masuk di pasar. Kan? Nah, masuk di pasar, caranya gimana? Ya kita harus yakinkan pasar dong. Bahwa produk kita bagus sehingga orang mau produksi, orang mau beli teknologi kita. Nah, sehingga sekarang kita bangun namanya Rumah Inovasi Indonesia. Rumah Inovasi Indonesia itu nanti itu one stop service. Urusan apapun Mas Haji mau cari teknologi, mau validasi teknologi yang punya, mau bisnis, saya punya duit Mas. Saya punya duit nih, saya mau bisnis apa yang cocok dengan teknologinya BRIN. Nah, bisa melalui Rumah Inovasi Indonesia itu. Itu ada inkubator bisnis, ada semacam teknologi transfer office ya. Kemudian juga ini sebagai inkubator teknologi. Apa itu inkubator teknologi? Inkubator teknologi itu adalah sebuah institusi yang kita bangun untuk bisa membantu UMKM yang punya kreativitas. Kan banyak UMKM yang punya inovasi. Banyak petani punya inovasi, banyak industri punya inovasi. Tapi butuh validasi. Nah, BRIN punya peran untuk validasi, melakukan pendampingan bahwa teknologi yang dimiliki oleh masyarakat perlu disempurnakan ini. Nah, itu kan sesuatu yang bisa menjadi penyempurna dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi kreativitas masyarakat itu banyak. Nah, sekarang kalau masyarakat punya inovasi gitu, tapi nggak punya lab, nggak punya untuk uji apa, untuk uji ini, untuk uji itu, nggak ada fasilitasnya, kemudian nggak diarahkan yang sempurna ke depan harus seperti apa, ya tentu ini kan sangat ya bisa menghambat usaha mereka. Justru kita akan bantu adalah UMKM ini. Benar-benar. Ya, ini kita juga mencatat pas waktu pertama kali setelah dilantik ya, November 2025 ya, Pak Arief ya, kan mengatakan juga BRIN itu bukan hanya mengkonsolidasikan ekosistem horizontal, tapi juga vertikal sampai daerah. Dan Indonesia itu kan luas banget kan. Masing-masing daerah juga punya potensinya, punya masalahnya yang unik-unik. Nah, BRIN juga mengkonsolidasikan ekosistem itu. Nah, praktiknya seperti apa sih? Jadi kembali ke Rumah Inovasi Indonesia, nanti saya jelaskan soal Rumah Inovasi Daerah. Nah, Rumah Inovasi Daerah. Rumah Inovasi Indonesia itu yang tingkat pusat tadi kan one stop service, etalase kita. Nanti pengen tahu inovasi BRIN apa saja, termasuk bagaimana untuk mengurus licensing-nya, kalau mau beli teknologinya BRIN seperti apa, terus mau memanfaatkan teknologi untuk bisnis seperti apa, butuh modal juga di situ ada venture capital yang kita siapkan, dan saya sudah berkomunikasi dengan venture capital. Saya baru kemarin pertemuan dengan filantropi dunia yang di Singapura, pertemuan dengan elit-elit filantropis, karena salah satu hal yang penting adalah kita harus meyakinkan filantropis itu bahwa BRIN punya riset-riset yang bermanfaat yang perlu untuk pendanaan untuk riset lanjutan, atau kita butuhkan visi ya, venture capital, karena banyak lembaga-lembaga filantropi dunia yang membiayai riset ada, yang membiayai startup juga ada juga. Nah, jadi saya kira ini yang penting untuk diperkuat. Nah, kemudian kita cascade ke daerah. Kan yang di atas kan ekosistem nih. Urusan dari mulai orang mau validasi teknologi, orang mau menjadi startup, orang mau cari venture capital, orang mau memanfaatkan teknologinya BRIN, inovasinya BRIN. Itu ekosistem kan Mas. Nah, ekosistem ini kan tidak hanya di Jakarta. Kita bangun di daerah-daerah. Sekarang sudah banyak gubernur yang kapan ini di daerah kita bangun. Nah, saya bilang semoga Agustus dibangun di Jakarta dulu, di pusat dulu. Nah, kemudian di daerah sekarang sedang kita siapkan beberapa provinsi yang ingin dibangun ekosistem itu. Karena daerah juga penting, kan masalahnya di daerah. UMKM di daerah. Nah, ketika UMKM di daerah, UMKM butuh R&D. R&D dari mana? BRIN daerah, itu kan di bawah pemerintah daerah. Kan dia tidak melakukan riset mandiri. Dia harus menjadi orkestrator. Nah, itulah Rumah Inovasi Daerah itu untuk mengorkestrasi kekuatan daerah. Satu, inovasi daerah. Dua, perguruan tinggi, di mana mereka punya riset-riset. Dan BRIN siap membantu juga untuk aspek teknologinya. Untuk bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi daerah. Satu, ekonomi daerah. Dua, masalah lingkungan daerah. Masalah masyarakat daerah. Macam-macam lah ini. Sehingga memang Rumah Inovasi Daerah ini saya kira satu tidak hanya
tentu tidak hanya isu tentang market ya, tapi juga isu tentang SDGs ya, sustainability, sustainable development juga isu yang penting juga ya, karena isu stunting, isu isu gizi dan isu pendidikan, saya kira isu yang sangat penting. Ya, BRIN itu kalau orang membayangkan kan para ilmuwan bekerja di lab atau penelitian langsung gitu kan, dan yang menjalankan kan bukan BRIN kan. Misalkan kalau misalnya ada solusi nih, kan nggak bisa langsung menjalankan langsung mengatasi sampah atau mengatasi tadi persoalan karena banyak sektor lah yang teknis. Bagaimana nih hubungannya? Makanya kita harus membangun kolaborasi dengan KL, kementerian lembaga. Jadi saya dengan Menko Pangan, dengan Menteri Lingkungan Hidup, sekarang Menteri Lingkungan Hidup, Pak Jumhur juga sudah welcome terhadap teknologi sampah BRIN. Dan ini penting untuk itu supaya ya Pak Jumhur ikut kampanye teknologi kita. Kemudian teknologi itu sebagian sudah diproduksi oleh industri, itu bisa dipakai. Nah, jadi memang mau tidak mau ya kita dengan KL harus kolaborasi, dan BRIN itu dapur untuk KL, untuk kementerian lain. Saya sampaikan BRIN itu dapur. Usernya mereka itu, para menteri yang tentu saya butuh nih riset ini, saya butuh inovasi, saya butuh teknologi ini. Nah, BRIN kita siapkan. Termasuk kepala daerah. Nah, kepala daerah. Nah, kemudian kita sama-sama dengan teman-teman di KL ya mempromosikan hasil riset kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa teknologi-teknologi itu sekali lagi harus terus dipromosikan ya dari hasil itu. Dipromosi itu. Makanya memang BRIN butuh kualitas riset yang bagus, juga butuh promosi yang bagus. Ya kalau nggak promosi gimana meyakinkan orang? Nah sekarang misalnya ini pesawat ya, N219. N219 ini pesawat BRIN dengan PT DI. Betul. Ya kita kembangkan BRIN dengan PT DI. Nah sekarang kita riset lanjutan lagi bagaimana membuat supaya amfibi. Ini kan sudah dikembangkan dan sudah jadi, sudah terbang, sudah ada di PT DI di Bandung. Ya. Ini contoh bahwa bagaimana kolaborasi kita dengan Danantara. Contoh ini menghasilkan pesawat terbang. Nah, jadi pesawat terbang itu, nah sekarang kita pikir lagi marketnya gimana. Nah sekarang PT DI kan produksi. Nah itu lebih bagus kan kalau kita sudah berkolaborasi dengan produsennya langsung. Nah siapa yang promosi? Ya teman-teman PT DI dong, promosi ke market dan sebagainya. Pak Arief, kalau kita kan bisa belajar dan Pak Arief pasti lanskap pengamatannya banyak lah. Kalau ada negara yang tadi maju dan risetnya kuat, yang kira-kira bisa secara realistis kita contoh itu Korea. Apa yang bisa kita contoh dan kita terapkan? Apakah bisa kita menerapkannya itu? Memang satu Korea, dua Tiongkok. Itu dua negara yang saya sih berangkat dari sederhana saja. Punya start yang relatif sama dengan kita. Startnya sama dengan Indonesia. Start pembangunannya. Kan Tiongkok itu 30 tahun lalu gimana sih kondisinya? Anda bisa merasakan. Ya, kemiskinan masih di mana. Tapi sekarang lompatannya gila, luar biasa teknologinya. Korea start dengan kita sama. Pada saat Park Chung-hee menjadi presiden Korea, Pak Harto menjadi presiden Indonesia, PDB per kapita sama antara Korea dengan Indonesia. Tapi Korea sekarang bisa luar biasa pengembangan teknologinya. Itu karena memang ekosistem risetnya yang juga kuat. Karena lembaga seperti KAIS, kemudian ada beberapa sains teknopark yang ada di sana juga sangat berkembang. Memang kemudian dua Tiongkok. Tiongkok ya memang meskipun advance betul sekarang cepat sekali, tapi Tiongkok bisa, masa kita nggak bisa sih? Ya kemudian kalau negara maju misalnya contoh yang kuat juga Jerman. Ya, Jerman itu kan ada Max Planck Institute yang fokus pada basic science. Ada Leibniz Institute yang fokus pada applied science. Ada Fraunhofer Institute yang fokus pada komersialisasi riset. Nah, BRIN itu ketiga-tiganya. Kombinasikan tiga-tiganya. Memang berat, ya tapi ya harus kita jalani dan kita harus optimis. Makanya saya simpel aja sih, negara lain aja bisa, masa kita nggak bisa. Tapi kan negara lain itu udah jauh banget. Dan kita kayaknya biasanya komentarnya adalah kita ketinggalan banyak gitu. Itu gimana? Itu sama aja pikiran orang-orang Tiongkok 20 tahun lalu, 30 tahun lalu ketika melihat kemajuan negara lain. Amerika misalkan, Jepang Tiongkok mengatakan, waduh, kita jauh banget dari Jepang, kita bau banget sama. Tapi buktinya sekarang bisa. Makanya itu kan soal visi dan soal optimisme. Mulai gitu. Kerja keras. Enggak mau, kalau nggak bisa kerja keras ya nggak bisa. Kalau mau terlambat terus aja kan? Terlambat terus, makanya kan akhirnya dengan apa? Dengan adanya reverse engineering.
Bagaimana teknologi maju yang berkembang dari berbagai tempat dipelajari. Iran misalkan, Iran yang di blok kayak gitu aja bisa bikin kayak gitu. Nah itu kan proses bagaimana percepatan alih teknologi ya harus bisa dipercepat. Ketika asing masuk teknologi maju, ya kita harus negosiasi dong agar transfer teknologi kita cepat. Jangan sampai kita ini mendapatkan banyak kita membeli barang-barang dari luar ya, kemudian ternyata alih teknologinya masih 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Sekarang otomotif. Iya. Memang sudah ada alih teknologi. Gimana tuh? Ya, makanya, itu kan contoh. Sudah berapa lama puluhan tahun industri otomotif ada di sini, tapi alih teknologi tidak terjadi. Dan itu yang saya kira ini PR kita. Harus direbut kembali dong itu ya. Nah, kita harus benar-benar kerja keras, kemudian punya visi dan penting optimisme. Makanya salah satu persoalan kita kan di mindset kita dan mental kita. Kalau bangsa Indonesia mentalnya adalah inferiority complex yang dominan, ya yang terjadi adalah ya kita terus minder terus. Tapi sekarang kita perlu optimisme itu, kepercayaan diri yang kuat. Karena sebenarnya basis kepercayaan diri itulah yang bisa membuat kita ini bisa kerja keras dan optimis. Oke. Iya, mudah-mudahan kita harus kerja keras sih. Nggak bisa lagi malas-malasan kan. Dan BRIN adalah menjanjikan itu ya, kerja keras untuk riset. Iya. Pak Arief, ini ada banyak pertanyaan sebenarnya dari followers kita, tapi kita pilih 2 atau 3 deh. Ini ada kayaknya dari dosen ya, dari kampus. Program BRIN kolaborasi dengan kampus itu seperti apa? Mengingat kampus kan juga melakukan penelitian. Gimana kolaborasi BRIN dengan kampus, termasuk kampus swasta nih? BRIN sudah membangun namanya pusat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi. Banyak sekali. Jadi puluhan PKR yang sudah kita buat. Dan PKR itu, pusat kolaborasi itu tematik. Tema rumput laut di mana, tema untuk padi di mana, tema itu di mana. Nah sekarang saya terbuka dengan perguruan tinggi untuk membangun PKR baru, pusat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi. Jadi justru sekarang itu kita siapkan fasilitas perguruan tinggi ada di kampus, di BRIN untuk bisa kolaborasi, memanfaatkan teknologi, peralatan yang ada di BRIN. Peralatan kita canggih-canggih, Mas. Genomics kita itu terbaik di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda pergi ke lab hidrodinamika itu terbaik di Asia Tenggara untuk uji kapal dan sebagainya. Jadi untuk uji pesawat terbang dari di Serpong. Teknologi kita tuh, peralatan kita dan itu canggih-canggih. Nah sekarang dimanfaatkan. Talent kita bagus-bagus. Sekarang tinggal apa? Ya tinggal bagaimana kedalaman riset sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri. Makanya kita harus diskusi, banyak kolaborasi dengan industri. Sekarang dengan kereta api misalnya, ya kita sudah bisa menghasilkan bantalan kereta api dari teknologi karet kita. Nggak pakai kayu lagi. Bagus. Karetnya diolah dengan teknologi yang modern, yang canggih lah itu ya. Kemudian kita juga bisa mendeteksi jembatan-jembatan kereta api mana yang dengan rapid assessment ya, cepat dengan digital bisa memahami, ini kereta api, jembatan kereta api harus diperbaiki dan sebagainya. Dan kita juga untuk gerbong kereta api sendiri kita punya kerjasama dengan Inka. Artinya kolaborasi BRIN itu udah banyak termasuk dengan kampus ya? Banyak. Jadi kalau misalnya kampus misalkan ingin kolaborasi dengan BRIN, mengaksesnya? Sekarang banyak, sekarang Bawang Putih kami dengan IPB. Ya, kemudian kolaborasi riset ke depan sekarang dengan soal early warning system untuk tsunami dengan ITB. Ya kan? Kemudian kolaborasi berikutnya lagi kita dengan berbagai rumah sakit juga ada. Siap. Ini yang kedua nih, ini dari followers kita juga. Dengan masifnya AI sekarang, ini katanya dengan peneliti. Karena kemarin kan banyak yang sempat viral nih, ada orang Indonesia yang ikut konferensi internasional, tapi risetnya hanya prompting AI. Dia cuma mau travel grant, ini yang viral seperti itu, tidak melakukan riset secara real. Nah gimana nih, sebagai rumahnya peneliti, melihat mental atau integritas peneliti di tengah masa AI. Makanya kita perlu menegaskan integritas itu fondasi. Jadi kejujuran akademik itu menjadi fondasi untuk bisa menghasilkan riset yang berkualitas sekaligus mendapatkan trust. Ya, jadi praktek-praktek yang tadi sudah disebutkan bahwa ada dalam kutip periset dari Indonesia yang presentasi dengan memanipulasi data, dengan menggunakan AI, dengan mengubah identitas dan sebagainya, itu sangat kita sayangkan. Ya tentu itu sangat mengganggu upaya kita memperkuat integritas akademik, integritas para periset kita. Jadi justru sangat berbahaya kalau ternyata orang-orang pinter justru menjadi manipulator. Itu kan bahaya sekali, ngeri sekali. Ya. Jadi tentu ini ya tantangan kita. Saya kira jadi kejadian semoga tidak terulang lagi. Ya
Tapi yang jelas ya BRIN sebagai rumah para inovator, rumah inventor, rumah para periset, ya ini poin yang terus kita jaga reputasi ini, sehingga memang kita akan terus perkuatan ethical clearance-nya seperti apa. Riset pun punya tahapan, Mas. Ethical clearance. Untuk riset ilmu sosial pun ada ethical clearance-nya. Itu dari proses pendahulu, proses pra-riset aja sudah ada tahapan untuk meningkatkan kualitas riset kita. Jadi jangan sampai integritas ini terganggu. Ya. Dan itu PR kita bersama. Siap. Pak Arief, terakhir sebelum kita tutup, mimpi besar seorang Arief Satria itu apa, Arief? Dengan perjalanan panjang di akademisi, memimpin perguruan tinggi juga, dan sekarang menahkodai lembaga riset dan inovasi Indonesia yang kita semua banyak yang berharap ke sini. Mimpi besarnya Pak Arief apa? Tentu mimpi besar saya nggak tahu ini besar atau kecil ya. Relatif. Indonesia diperhitungkan dunia. Oke. Diperhitungkan dalam kancah percaturan dunia karena kita memiliki kemampuan teknologi yang canggih. Teknologi canggih itu teknologi yang membawa impact besar bagi kemajuan bangsa kita. Jadi mimpi kita adalah bagaimana Indonesia menjadi bangsa besar, ya, yang bertumpu pada kekuatan R&D, kekuatan inovasi, kekuatan teknologi. Jadi ini saya kira hal yang mutlak harus kita usahakan, ya, karena peraih Nobel pernah mengatakan kemajuan ekonomi ke depan sangat tergantung pada kekuatan R&D, kekuatan inovasi. Jadi tidak ada cara lain kita akan menjadi bangsa besar secara ekonomi, tidak ada cara menjadi bangsa secara apapun tanpa kekuatan teknologi. Jadi itulah PR yang harus kita lakukan, sehingga memang mau nggak mau saya harus kolaborasi dengan semua pihak yang ada di Indonesia ini untuk menguatkan itu. Dan Pak Arief dan tim di BRIN bekerja keras untuk itu, sekeras-kerasnya ya? Iya, harus kerja keras. Karena ketinggalannya udah jauh. Nggak bisa nggak, harus kerja lebih dari apa yang diharapkan orang lain. Makanya mohon doanya Mas Haji. Sip, kami tunggu banget. Dan mohon apapun doa yang kita bisa bantu dari luar masyarakat, oleh media, kita akan sangat senang untuk apa yang dimiliki BRIN juga dikenal orang. Karena biasanya kan yang viral itu ya sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu substansial, dan BRIN itu punya banyak sesuatu yang substansial, tapi ya kita nggak tahu kadang-kadang. Ya, mohon dukungannya. Pak Arief Satria, terima kasih banyak. Sukses buat BRIN. Kami tunggu inovasi-inovasi dari riset-riset yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh publik. Terima kasih. Sampai ketemu.